Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem informasi dan bisnis. Untuk melihat keterkaitan antara sistem informasi dan bisnis, kita harus mengetahui bahwa di dunia bisnis atau di dunia industri itu terjadi kompetisi. Jadi antar organisasi atau antar perusahaan itu melakukan kompetisi. Kenapa kok bisa muncul kompetisi? Seperti kita tahu, biasanya ada usaha tertentu yang sedang booming, maka pasti ada kompetitornya yang memiliki proses bisnis yang sama. Kalau di Indonesia biasanya yang terkenal itu ada Gojek, maka ada Grab. Ada Indomaret, pasti ada Alfamart. Kemudian ada Tokopedia, maka ada Bukalapak, dan ada Shopee. Nah, munculnya kompetisi di dunia bisnis atau industri itu muncul karena ada 5 hal yang terjadi. 5 hal ini dirumuskan oleh Michael E. Porter di tahun 79 semasa dia kuliah di Harvard, yaitu ada 5 hal yang bisa dijadikan parameter ukuran terjadinya kompetisi di dunia industri atau di dunia bisnis. Yang pertama adalah threat of new entrants atau adanya bisnis baru yang datang atau newbie yang datang. Nah, biasanya banyak perusahaan-perusahaan rintisan saat ini, misalnya startup yang ada, ini mendorong adanya kompetisi bisnis. Kemudian yang kedua adalah kekuatan pembelian dari konsumen. Jadi konsumen mampu membeli suatu produk maupun layanan yang dia butuhkan. Nah, ini juga mendorong adanya kompetisi bisnis. Yang ketiga ada supplier power, yaitu kekuatan pemasok, di mana ketersediaan atas produk dan layanan itu tinggi atau mudah didapatkan untuk disampaikan kembali kepada konsumen dari perusahaan. Nah, ini juga mendorong adanya kompetisi bisnis. Yang keempat ada trade of substitute product atau adanya alternatif produk atau produk pengganti. Nah, hal ini mendorong adanya kompetisi karena banyak bisnis mengamati produk-produk yang sudah ada atau layanan-layanan yang sudah ada, bisnis baru meningkatkannya atau memberikan alternatif produk yang jauh lebih murah atau jauh lebih efektif, lebih cepat. Nah, ini membuat adanya kompetisi bisnis. Kemudian yang kelima adalah rivalry among competitors atau persaingan antar perusahaan. Nah, hal ini merupakan faktor yang juga mendorong adanya kompetisi. Cuma kadang-kadang banyak sekali yang terjadi persaingan yang tidak sehat, seperti adanya penimbunan. Misalnya ada kasus penimbunan masker, kemudian penjualan kembali dengan nilai yang tinggi, atau pada saat sudah banyak tersedia di pasar saling menurunkan harga. Ini mendorong adanya kompetisi bisnis yang tentunya tidak sehat. Dari 5 hal tadi yang mendorong adanya kompetisi bisnis itu dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu maksud saya 4 faktor, yaitu penggunaan teknologi dan inovasi. Jadi adanya penggunaan teknologi dan ide-ide untuk mengembangkan teknologi di suatu proses bisnis atau kegiatan kita sehari-hari yang sangat berkembang dan sangat tinggi, itu membuat kompetisi bisnis itu semakin meningkat. Kemudian adanya komunitas suatu masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat membutuhkan layanan atau produk tertentu, sehingga memunculkan bisnis-bisnis dengan layanan dan produk-produk yang baru. Nah, ini juga
mempengaruhi kompetisi yang ada di dunia bisnis. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah, di mana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru atau peraturan-peraturan baru yang mendukung suatu perusahaan untuk merintis bisnis baru, memberikan layanan yang tadinya tidak pernah ada. Misalnya dulu tidak pernah ada jasa ekspedisi yang hingga ke pulau-pulau terpencil Indonesia, sekarang sudah umum dan sudah banyak. Dulu kita tidak bisa memonitor jika kita mengirim barang itu sampai mana. Sekarang sudah umum dan sudah ada peraturannya, sudah dilindungi oleh hukum, oleh peraturan pemerintah. Hal ini juga mendorong kompetisi bisnis itu muncul dan antar perusahaan bersaing. Kemudian yang keempat adalah lingkungan. Jadi lingkungan mempengaruhi suatu perusahaan untuk saling berkompetisi, karena misalnya di lingkungan masyarakat tertentu membutuhkan kebutuhan akan layanan atau produk tertentu. Misalnya di Jakarta kondisinya macet sehingga ojek online sangat diminati. Kemudian di pulau-pulau terpencil yang mungkin belum terjangkau media televisi, akhirnya media berita online diminati. Jadi karena adanya lingkungan masyarakat tertentu sehingga membuat adanya kompetisi bisnis itu muncul. Nah, selanjutnya bagaimana perusahaan agar bisa tetap survive dan memenangkan persaingan bisnis. Maka perusahaan harus memiliki nilai atau value yang berarti. Nah, nilai atau value suatu perusahaan yang berarti ini dirumuskan oleh Porter melalui Porter Value Chain. Di sini menurut Porter ada dua aktivitas model rantainya, yaitu aktivitas utama primary activity dan aktivitas pendukung atau support activity. Primary activity dan pendukung ini berbeda tergantung dari bidang industrinya. Namun biasanya umumnya primary activity itu meliputi bidang operasional, marketing, produksi. Jadi meliputi kalau di level piramida manajemen itu adalah level operasional, yang kegiatan rutinitas sehari-hari dari suatu usaha atau bisnis. Kemudian kalau aktivitas pendukung atau support activity ini adalah departemen-departemen pendukung, misalnya departemen IT, departemen HRD, kemudian departemen research and development dan lain-lain. Jadi menurut Porter, dua aktivitas ini akan mendukung suatu perusahaan memiliki nilai bisnis yang unik, yang berbeda dari bisnis yang lain. Nah, strategi apa yang harus kita rumuskan sehingga perusahaan memiliki dua aktivitas yang saling mendukung sehingga memiliki nilai perusahaan yang berbeda dengan perusahaan lain. Nah, maka Porter merumuskan 3 strategi. Nah, menurut Porter ada 3 strategi dasar untuk memenangkan suatu kompetisi, yaitu low cost leadership strategy. Jadi misalnya bagaimana melakukan promosi terhadap harga suatu produk atau melakukan promosi terhadap tarif layanan tertentu yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh konsumen itu rendah tanpa mengurangi kualitas dari layanan dan produk itu misalnya. Kemudian yang kedua ada strategi product differentiation atau
Yang kedua ada fokus strategi. Maaf di situ Ibu kurang menambahkan letter C ya. Jadi fokus strategi ini adalah bagaimana membuat strategi yang berfokus pada konsumen tertentu atau produk tertentu atau layanan tertentu. Misalnya berfokus pada produk yang ramah lingkungan, atau produk yang hemat energi, atau produk yang tidak menggunakan bahan pengawet tertentu. Maka perusahaan akan lebih berfokus ke pangsa pasar untuk konsumen dengan produk tertentu tersebut atau yang membutuhkan layanan tertentu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi bagaimana kita bisa membedakan produk kita dengan produk yang lain. Misalnya produk dari Microsoft membuat satu sistem operasi Windows yang semakin meningkatnya tahun itu akan dibuat semakin ringan, dan di dalamnya itu harus berlisensi, sehingga nanti kalau tidak berlisensi akan terdeteksi, atau jika menggunakan software bajakan akan terdeteksi. Jadi membuat kita ketergantungan dan berbeda. Atau produk-produk dari Apple, dari Mac yang setiap komponennya itu memang harus menggunakan produk dari Apple. Jika tidak menggunakan produk dari Apple maka tidak bisa digunakan. Jadi yang dimaksud strategi product differentiation contohnya seperti itu. Nah, jika kita tadi sudah melihat tiga strategi utama yang disampaikan oleh Porter supaya suatu perusahaan itu memiliki keunikan dan dapat bersaing, maka kita harus ingat bahwa saat ini kita sudah menghadapi era revolusi industri 4.0. Nah, era revolusi industri 4.0 ini tentunya berbeda dengan era industri yang sebelumnya. Kita sekarang sudah tidak hanya menghadapi era revolusi industri berbasis komputerisasi, tapi juga meminimalisir interaksi antara manusia dengan mesin. Jadi bagaimana komputer maupun mesin itu memiliki kecerdasan yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan kegiatan keseharian dari manusia itu sendiri. Nah, melihat perkembangan revolusi industri 4.0 yang sangat cepat sekali, sehingga muncul fitur-fitur utama yang ada di industri 4.0. Fitur-fitur utama yang ada di industri 4.0 yaitu adanya perkembangan pabrik yang pintar, jadi smart factory. Kemudian adanya interoperability. Kemudian adanya information transparency. Kemudian technical assistance dan decentralized decision making. Jadi kalau the smart factory itu pabrik pintar itu bisa dibayangkan di dalamnya hampir tidak dilibatkan manusia karena dimaksimalkan untuk penggunaan robot, kemudian aplikasi computer vision dan aplikasi decision support system, IoT saling berinteraksi, terintegrasi di situ. Kemudian kalau interoperability maka mesin, perangkat, sensor dan manusia saling dapat terkoneksi satu sama lain dan bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian kalau information transparency maka sistem dapat melakukan backup, dapat melakukan restore beberapa pekerjaan sehingga tidak membuang-buang waktu dan semakin efektif waktu yang digunakan.
Selain itu juga adanya information transparency ini juga meningkatkan akurasi dalam penggunaan informasi atau adanya proses bisnis di suatu perusahaan. Kemudian technical assistance, ini kemampuan sistem informasi mendukung manusia untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Ini juga meminimalisir interaksi secara fisik antara manusia dengan mesin. Nah, ini kan yang sangat dibutuhkan di masa pandemi saat ini, apalagi kan kita harus jaga jarak, tidak boleh berkerumun. Maka perkembangan industri 4.0 ini sangat cepat, apalagi di masa pandemi saat ini. Kemudian ada decentralized decision making, ini kemampuan dari sistem untuk membuat keputusan sendiri, sehingga tanpa perlu manusia harus selalu hadir di situ, atau manusia bisa melakukan remote untuk mengawasi dari sistem itu, tidak harus selalu ada di pabrik atau di faktorinya. Nah, melihat perkembangan industri 4.0 tadi, maka penting dalam menghadapinya Anda sebagai calon angkatan kerja yang nantinya juga masuk menghadapi era industri 4.0 ini, untuk memiliki beberapa kemampuan atau skill. Jadi kemampuan soft skill lah istilahnya yang harus dikuasai. Dari yang terakhir tahun 2020 itu adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, karena berkaitan dengan beberapa fitur utama yang ada di industri 4.0 tadi, melibatkan beberapa bidang seperti computer vision, kemudian IoT, kemudian decision making, maka perlu kemampuan untuk bisa menganalisis suatu metode atau suatu permasalahan. Nah, biasanya permasalahan itu secara kompleks. Kemudian kemampuan berpikir secara kritis, kreativitas. Saat ini kreativitas sangat dibutuhkan karena cepatnya perkembangan teknologi yang ada. Bagaimana kita bisa menarik perhatian konsumen maupun keperhatian pengguna dari teknologi itu agar tidak merasa bosan dengan interaksinya, atau mungkin dari tampilan user interface-nya. Itu membutuhkan kreativitas. Kemudian juga bagaimana manage suatu sumber daya manusia di suatu perusahaan, kemudian kemampuan untuk berkoordinasi, jadi kemampuan untuk tidak bekerja secara individu, tapi sekarang arahnya lebih ke arah untuk orang bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik. Karena arahnya berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik, maka perlu juga kemampuan untuk memanajemen emosi, bagaimana agar tidak terlalu egois, bagaimana bisa saling mendengar, bisa saling memahami dari sudut pandang kebutuhan masing-masing konsumen maupun pengembang. Nah, itu dibutuhkan kemampuan emotional intelligence. Kemudian juga kemampuan menilai dan pengambil keputusan juga sangat penting. Kemudian kemampuan melayani atau service orientation, karena banyak bisnis yang muncul pada saat ini itu berfokus pada bukan produk tapi layanan untuk manusia. Nah, tentunya ini juga membutuhkan skill berbasis layanan. Kemudian negosiasi dan fleksibilitas kognitif. Nah, 10 kemampuan ini yang paling teratas, yang paling dibutuhkan, yang membuat
nantinya sumber daya manusia bisa kompeten dan bertahan di era industri 4.0. Nah, itu tadi materi dari sistem informasi dan bisnis yang bisa Ibu sampaikan, mulai dari harus mengetahui dulu apa itu kompetisi bisnis, kemudian hal-hal apa saja yang mempengaruhi kompetisi bisnis, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhinya, kemudian strategi apa yang harus dimiliki suatu perusahaan untuk bisa bersaing dalam suatu kompetisi bisnis, dan aktivitas apa saja yang kira-kira mempengaruhi sistem informasi di suatu perusahaan itu ya, dan era industri 4.0. Ibu harap materi yang sudah Ibu sampaikan bisa Anda pahami dan kita bahas lebih jauh penerapannya di kehidupan nyata melalui forum diskusi. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.